waktunya tiba untuk mengimplementasikannya karena kita diberikan ruang yang besar. Bagaimana membuat anak-anak kita itu memiliki berpikir secara konseptual yang lebih luas. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dalam dunia nyata. Nah, itu dia. Nah, itu jadi berpikir secara konseptual dan lalu mencoba mengaplikasikan yang dipikirkan itu dalam dunia nyata yang penuh permasalahan. The real world problems ya, permasalahan dunia real ya. Nah, kemudian juga adalah kemampuan bagaimana mengkomunikasikan skillnya dalam kehidupan. Kemudian juga kita juga ingin agar anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita dan saudara-saudara sekalian yang di lapangan dapat memberikan solusi jika ada permasalahan. Misalnya kalau ada konflik tanah di antara warga, bagaimana mencari solusinya itu? Tentu kita harus mencari solusi secara win-win ya, menang-menang itu, saling menguntungkan. Nah, sehingga nanti kalaupun terjadi itu bisa kita selesaikan secara lebih bermartabat gitu. Orang menerima dengan cara-cara seperti itu. Jadi ini harus menjadi sumber inspirasi ya, harus menjadi sumber referensi bagi masyarakat ketika Anda, saudara-saudara sekalian, ada adik saya yang akan bermagang itu ya. Nah, inilah hal-hal yang membuat kita, kenapa ini perlu kita terus-menerus kita lakukan agar ada peningkatan improvement ya. Baik yang attitude maupun kebiasaan kerja kita. Attitude itulah sikap-sikap dalam kebiasaan kerja kita. Ini yang diharapkan yang selalu disampaikan oleh McClure tahun 1990. Sementara yang tadi ada Marshall and Tucker tahun 1992. Nah, ini hal penting yang perlu menjadi pegangan kita. Kenapa kita katakan wajib bagi sebuah kampus mengintegrasikan kurikulumnya, mengintegrasikan karena permasalahan tidak tunggal. Masalah itu selalu diakibatkan oleh sejumlah permasalahan. Nah, oleh sejumlah permasalahan maka menghasilkan masalah yang besar. Maka solusinya adalah kita harus bisa menyelesaikannya dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang sempurna, tapi punya kelemahan, tapi juga punya kekuatan ketika dia disatukan, menghasilkan sinergitas di antara bidang-bidang tersebut, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang diterima oleh banyak pihak. Nah, kemudian kita juga, ini dia yang kita katakan, jadi ada mata kuliah wajib ya, ini pasti sudah kalian ambil semua, itu bahan ajar mata kuliah wajib umum, ini justru yang menetapkan ini adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian yaitu agama, itu 2 SKS, bahasa Indonesia 2 SKS, pendidikan Pancasila 2 SKS, kemudian pendidikan kewarganegaraan 2 SKS. Nah, ini mata kuliah yang wajib yang diambil oleh mahasiswa untuk katakan saja tadi untuk mata kuliah umum yang untuk setiap mahasiswa yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, bukan hanya di UTU ya. Nah, mata kuliah yang wajib di UTU adalah kewirausahaan 3 SKS. Ini juga saya lihat hampir semua perguruan tinggi menyediakan mata kuliah ini. Kemudian kepemimpinan Teguh Umar, ini wajib dari setiap mahasiswa yang ada di UTU supaya memahami bagaimana sifat-sifat dan tindakan-tindakan Teguh Umar yang menginspirasi kita. Bagaimana dia seorang pejuang yang hebat dalam membela bangsanya, membela warga negaranya, membela teman-temannya dan membela agamanya. Jadi kemudian Teguh Umar ini menjadi inspirasi kita dan referensi kita dalam kehidupan kita. Insya Allah akan dengan demikian kita bisa lebih strategik dalam berpikir sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam setiap pertempuran, dalam setiap bersaing gitu ya. Nah, kemudian dalam mata kuliah juga wajib juga adalah Agro and Marine Industry ya. Itu yang nomor 3 SKS wajib daripada UTU. Kemudian ada kuliah kerja nyata, ini sebenarnya wajib UTU 6 SKS. Tapi sekarang tidak lagi wajib ya. Kuliah kerja nyata tidak lagi wajib, ini adalah SK yang sebelumnya ya. Nah, kalau mau ambil KKM silakan, tapi 4 SKS itu pilihan juga gitu ya. Ini masih data awal ya. Oke, kemudian berikutnya saya ingin katakan bahwa minimal untuk selesainya seseorang di universitas itu adalah 144 SKS. Ya. Itu terdiri kalau di UTU itu sudah kita putuskan bahwa wajib prodi itu adalah 110 SKS. Harus tuntas di prodi manapun, harus tuntas 110 SKS. Jadi kalau misalnya kalian itu dari Fakultas Hukum, dari prodi Hukum, berarti kalian harus tuntas 110 SKS yang ditentukan oleh oleh kampus ya. Mungkin beberapa hari ke depan Anda sudah tahu lah mana yang wajib 110 itu. Nah, yang pilihan itu sisanya
yaitu 34 SKS. 34 SKS ini pilihan apa saja boleh pilih. Tadi saya katakan boleh magang, boleh kuliah di prodi yang lain, boleh kuliah lanjutan di prodi sendiri, ada bentuk-bentuk lain yang ada di prodi tersebut. Boleh kuliah di prodi yang lain, boleh kuliah di fakultas yang lain, boleh ambil mata kuliah di fakultas yang lain. Bahkan boleh kuliah di kampus lain. Nah, kita di sini juga mulai semester ini menerapkan apa yang disebut dengan kerjasama BKSBTN. Nah, itu BKSBTN ini menyediakan mata kuliah pilihan kepada siapapun mahasiswa kita, itu bisa ambil 14 SKS semester ini. Oke. Kalian boleh ngambil mata kuliah yang disediakan di sana, ada sebanyak 330 mata kuliah. Ya, apapun boleh diambil. Yang siapa saja, dari mana aja itu, dari seluruh Indonesia bagian barat. Ada 33 perguruan tinggi di Indonesia Barat ini menyediakan mata kuliah itu. Kalian boleh ngambil mata kuliah di UI, di Dosen UI, boleh ngambil mata kuliahnya di Sumatera Utara, boleh ngambil mata kuliahnya di Riau dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kuliah di kampus lain. Kalian berada di UTU, tapi kuliahnya di mana aja. Bisa nanti, bahkan juga nanti ke depan bisa ada satu semester berada di, kalau sudah kuliah seperti normal, bisa kuliah satu semester di manapun. Ya, seperti disampaikan berulang kali bahwa di samping pemegangan yang pilihan ini sampai 20 SKS, mahasiswa juga dibenarkan untuk melakukan pemilihan mata kuliah yang kuliahnya bisa di luar prodi 20 SKS atau di luar fakultas atau bahkan di luar kampus sendiri. Misalnya kuliah di kampus-kampus di luar kampus Universitas Komar, tentu dengan kerjasama atau Universitas Komar tersebut dengan perguruan tinggi tersebut. Nah, ayo magang, ayo membeli pilihan mata kuliah yang lain.